Pembangunan kembali Bait Allah ketiga. Seberapa pentingkah itu bagi orang Kristen? Let's check it out. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa orang Israel atau orang Yahudi sangat ngotot ingin membangun kembali Bait Allah yang ketiga. Nah, seberapa pentingkah itu dengan iman Kristiani atau orang Kristen? Perlukah kita mendukung pembangunan Bait Allah? Bolehkah kita berdoa bagi terwujudnya pembangunan Bait Allah itu? Atau bolehkah kita berdonasi untuk pembangunan Bait Allah yang ketiga itu? Temukan jawabannya sini. Nah, saudara, Bait Allah yang pertama itu lebih dikenal dengan Bait Allah Salomo karena dibangun oleh Salomo. Tetapi Bait Allah tersebut kemudian dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Kemudian banyak orang Israel atau orang Yehuda ditawan dan diangkut ke pembuangan. Sementara Bait Allah yang kedua itu dibangun oleh bangsa Yehuda sepulangnya dari pembuangan. Ya, kemudian itu dipugar atau direnovasi oleh Raja Herodes ketika Romawi menjajah Israel, dan Bait Allah inilah yang bertahan sampai ketika Yesus datang di bumi ini. Namun Bait Allah yang kedua ini nasibnya pun berakhir pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menyerang Israel, mencerai-beraikan orang Yahudi pada waktu itu, termasuk menghancurkan Bait Allah yang kedua tersebut. Sejak saat itu, orang Yahudi, orang Israel terserak kemana-mana, dan mereka tidak mempunyai Bait Allah, sehingga sangat besar hasrat dan niat mereka untuk mewujudkan pembangunan kembali Bait Allah yang ketiga. Orang-orang Yahudi sangat yakin bahwa Bait Allah ketiga itu harus dibangun karena mereka mengaitkannya dengan nubuatan dalam Yehezkiel pasal 40-47 yang berbicara di sana tentang Bait Allah. Mereka sangat yakin bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan itu akan datang dan membangun Bait Allah yang ketiga itu, atau mereka membangun Bait Allah yang ketiga itu kemudian Mesias akan datang dan memimpin ibadah dan memimpin mereka dari Bait Allah yang ketiga itu. Mereka sedang mempersiapkan seluruh hal yang dibutuhkan untuk pembangunan Bait Allah ketiga ini sesuai dengan standar yang pernah ada di dalam Perjanjian Lama, dan ada 5 hal. Ya, dan saya akan jelaskan kepada kita sekaligus mengomentari, mengaitkannya dengan iman Kristiani. Hal yang pertama adalah mengenai lokasi dari Bait Allah ketiga ini harus di Yerusalem, dan harus persis di mana letak Bait Allah pertama dan kedua pernah ada. Dan lokasi itu, saudaraku, adalah pada saat ini persis terletak di bawah Dome of the Rock. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap hal yang pertama ini? Perlu kita ingat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19. Di situ firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu adalah ucapan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Dia berkata, rombaklah Bait Allah yang kedua pada waktu itu, dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan yang dimaksud adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi, Bait Allah yang sudah ada saja pada waktu itu, Yesus katakan bahwa rombak Bait Allah ini. Bagaimana mungkin Yesus menginginkan Bait Allah yang ketiga? Kemudian di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 23, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa,
bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem di bait Allah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yesus tidak menyarankan. Yesus mengatakan bahwa akan datang waktunya orang tidak menyembah di gunung-gunung, seperti yang dilakukan oleh orang Israel utara yang menyembah berhala di gunung-gunung, di bukit-bukit. Bukan juga di Yerusalem di mana bait Allah berada, melainkan di dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus tidak pernah menyinggung tentang penting dan perlu adanya bait Allah yang ketiga. Bahkan tadi saya katakan yang sudah ada saja, Yesus katakan, robohkanlah. Ya. Kemudian Yesus pernah berbicara atau menubuatkan tentang keruntuhan bait Allah yang kedua, di mana Yesus ada pada zaman itu. Dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi tersebut. Saudaraku, tetapi Yesus tidak mengkaitkannya dengan pentingnya pembangunan bait Allah yang ketiga. Seperti yang dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Bait Allah yang kedua pada waktu itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus berbicara tentang keruntuhan bait Allah yang kedua. Kemudian Yesus juga pernah berbicara tentang bait Allah, di mana di situ dikatakan akan berdiri pembinasa yang keji, yaitu antikris. Ya, kemudian Yesus mengutip ayat referensi dari Perjanjian Lama, tetapi Yesus tidak mengutip dari Yehezkiel 40 itu, yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai nubuatan tentang pembangunan bait Allah yang ketiga. Yesus justru mengutip dari kitab Daniel, ya, seperti yang ada dalam Matius pasal 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji antikris berdiri di bait Allah, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi Yesus bicara tentang bait Allah, kemudian mengaitkannya dengan referensi di dalam Perjanjian Lama, nubuatan dalam Perjanjian Lama, tapi yang dikutip justru dari kitab Daniel dan bukan Yehezkiel. Dan kalau kita melihat apa yang dikutip oleh Yesus dari Daniel, itu sangat tidak ada kaitan sama sekali dengan Yehezkiel pasal 40. Jadi, apakah Yesaya pasal 40 sampai 47 itu benar-benar berbicara tentang pembangunan kembali bait Allah yang ketiga? Kita akan bahas di dalam pertemuan yang berikut. Hal kedua yang menjadi prasyarat untuk berdirinya atau dibangunnya kembali bait Allah yang ketiga ini adalah konstruksinya itu harus persis seperti bait Allah pertama dan kedua, yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian halaman, kemudian ruang suci, dan ruang maha suci. Kemudian di antara ruang suci dan ruang maha suci ada tabir atau tirai yang memisahkan, yang terbuat dari kain yang berwarna ungu. Tetapi tentang hal itu, saudaraku, pada waktu Yesus disalibkan, dikatakan bahwa sekitar jam 12 ya sampai jam 3 terjadi kegelapan, kemudian terjadi gempa bumi. Kemudian Alkitab mencatat dalam Matius pasal 27 ayat 51, di situ dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci, tirai yang menghalangi ruang suci dan maha suci itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan itu menjadi suatu pertanda, ya, pertanda atau suatu nubuatan atau pesan profetis bahwa sejak peristiwa itu, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka tidak ada lagi sekat, ya, atau aturan ibadah seperti di dalam Perjanjian Lama, seperti pola dalam bait Allah, melainkan penyembahan
di dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen perlu tahu hal ini. Prasyarat yang ketiga adalah harus ada tabut perjanjian atau tabut Allah yang diletakkan di ruang maha suci. Ya, dan tabut Allah ini adalah inti dari seluruh pembangunan bait Allah, karena tabut Allah ini adalah lambang kehadiran Allah. Nah, sejak bait Allah yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus, perkakas-perkakas diangkut, bahkan orang Yahudi terserak kemana-mana. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana tabut Allah itu berada. Banyak spekulasi, ada yang berkata bahwa tabut itu masih ada di Roma. Ya, kemudian ada juga di video-video di YouTube terakhir berkata bahwa tabut Allah itu sudah ditemukan persis di bawah bukit Golgota, persis di bawah kaki salib Yesus. Ketika Yesus disalibkan, di bawahnya itulah terletak tabut Allah. Tetapi itu semua adalah spekulasi dan tidak ada sesuatu hal yang pasti di sana. Tabut Allah itu sendiri, ya, isinya adalah terdiri dari 3, yaitu tongkat Harun yang pernah bertunas, kemudian mana, ya, buli-buli emas berisi mana, roti yang turun dari sorga, ya, sepanjang perjalanan orang Israel menuju ke Kanaan. Ya, maka di dalam buli-buli emas itu disimpan ada mana yang ditaruh di dalam tabut Allah itu. Kemudian benda ketiga dalam tabut itu adalah 2 loh batu bertuliskan perjanjian atau 10 perintah Allah. Apa kata Alkitab tentang tabut Allah itu? Perlukah dicari dan ditemukan? Wajib ada? Perlukah dibuat lagi duplikatnya kalau tidak ada lagi? Apa kata Alkitab? Ada nubuatan di dalam Yeremia 3 ayat 16 yang mungkin banyak tidak diketahui oleh orang Kristen, termasuk mungkin orang Yahudi. Yeremia 3 ayat 16, di situ dikatakan, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Ya, jadi tidak ada pesan Tuhan bahwa itu wajib ada, harus dibuat, kalau sudah tidak ada berupa duplikatkah. Bahkan di sini dikatakan bahwa itu tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul dalam hati orang, dan tidak lagi mencarinya, dan tidak membuatnya kembali. Prasyarat keempat adalah para imam yang melayani dalam bait Allah itu adalah berasal dari suku Lewi, para imam, dan ada 1 imam besar, dan semua mereka itu harus berasal dari suku Lewi seperti yang telah ditetapkan di dalam perjanjian lama. Nah, masalahnya adalah bila orang Israel atau orang Yahudi berharap bahwa kelak nanti Mesias yang datang itu, Mesias yang mereka maksud itu adalah Yesus yang datang kembali sebagai Raja yang akan menghakimi dunia ini. Menurut perspektif orang Kristen itu kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi bagi orang Yahudi itu adalah kedatangan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan mereka harapkan Mesias atau Yesus inilah yang akan melayani di dalam bait Allah ketiga itu. Maka ada masalah besar. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Yesus tidak berasal dari suku Lewi, melainkan Yesus berasal dari suku Yehuda. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek yang jauh lebih tinggi daripada aturan Taurat, dan sudah ada, Melkisedek itu sudah ada sebelum Taurat itu ada. Jadi Yesus adalah imam besar yang menjadi imam
berdasarkan atau menurut peraturan Melkisedek, bukan berdasarkan penetapan Taurat yang harus berasal dari suku Lewi. Dan ini tercatat dalam Ibrani pasal 8 ayat 4. Di situ dikatakan sekiranya ia di bumi, Yesus di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang dimaksud adalah suku Lewi yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi kalau Mesias yang mereka nantikan itu adalah Yesus, maka Yesus pun tidak bisa melayani di bait Allah seperti yang mereka harapkan, karena Yesus tidak memenuhi syarat sebagai imam yang berasal dari suku Lewi. Karena Yesus berasal dari suku Yehuda, namun dia menjadi imam versi perjanjian baru menurut peraturan Melkisedek. Jadi yang terjadi adalah sebenarnya orang-orang Yahudilah yang masih mata mereka diselubungi, belum disingkapkan. Sehingga ketika mereka membaca perjanjian lama, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mendapat pencerahan. Sehingga bahkan Mesias sudah datang pun dalam Yesus pada waktu itu, mereka tidak terima. Ya, seperti yang dicatat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka, orang-orang Yahudi, telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi mereka tertutup, masih diselubungi, sehingga mereka tidak mengenal Mesias yang sudah datang. Mereka tidak tahu bahwa bait Allah yang sekarang ini sebenarnya bersifat rohani dan bukan fisik. Sehingga Yesus bahkan memerintahkan untuk dirobohkan, dan dia membangunnya kembali dalam 3 hari melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka tidak paham. Karena hanya Kristus yang bisa menyingkapkan selubung itu. Karena itu berarti orang Yahudi sebenarnya lebih butuh Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah daripada sebuah bangunan bait Allah ketiga. Prasyarat yang kelima adalah harus ada lembu khusus untuk pentahiran dan juga domba untuk korban ritual di dalam bait Allah. Ya, maka sekali lagi kalau yang mereka harapkan itu adalah Mesias, itu adalah Yesus, maka ini juga tidak akan pernah terjadi. Kalau poin 4 itu tidak bisa dipenuhi oleh Yesus, maka yang kelima ini pun tentu tidak bisa. Karena Yesus sendirilah yang telah menjadi korban yang sempurna penggenapan anak domba tak bercacat dalam perjanjian lama, digenapi dalam Yesus Kristus yang tak bercacat, yang mengorbankan darahnya sendiri untuk penebusan dan pendamaian manusia dengan Allah. Sebagai orang Kristen kita perlu paham, saudaraku, bahwa sejak kita terima Yesus dalam hidup kita dan mengalami hidup baru, maka kita bebas dari segala ritual-ritual, aturan-aturan fisik, ibadah yang dinilai dari luar, kegiatan-kegiatan lahiriah dan aturan-aturan yang mengikat seperti dalam perjanjian lama. Kita sekarang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga mungkin tidak perlu kita harus berdoa untuk mendukung pembangunan bait Allah ketiga, karena penjelasan-penjelasan tadi, apalagi berdonasi untuk hal itu. Mungkin lebih baik kita berdonasi untuk penginjilan atau misi di daerah-daerah terpencil di Indonesia atau di luar negeri supaya Injil tersebar, karena hanya Injil yang adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan hidup seseorang dan menyingkapkan selubung yang menutup mata, sehingga mereka bisa mengenal Yesus sebagai Mesias yang telah datang di dalam Yesus Kristus. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 tentang bait Allah di dalam perjanjian baru,
Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kitalah bait Allah. Allah tidak berdiam terkungkung dalam tabut perjanjian di satu tempat di Yerusalem di dalam bait Allah. Ya, tetapi Tuhan ada dalam hati kita. Roh Kudus berkenan diam di dalam kita. Karena itu kitalah bait Allah itu. Ya, begitu juga dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita inilah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Allah. Orang Kristen tidak butuh bait Allah yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you.